Yang siap Jiang ya. Gold lane. Oke. Karena masing-masing tim udah sedia, udah ready di situ, maka kita langsung aja mulai Mas ya untuk masuk ke draft pick yang kedua untuk match yang pertama babak semifinal dari tim Goldlane melawan tim Zen. Valentina untuk band yang pertama. Lebih ke arah respect band ya, terus-terusan Valentina dari match qualification sampai ke semifinal tidak pernah lepas. Aulus mengganggu sekali. Oke, Aulus mulai dikeluarkan, tidak boleh ikut untuk pertandingan kedua kali ini. Sudah 2 kali di ban Aulus. Cecilian, semuanya hero late game, semuanya hero late game, semuanya di ban. Benar-benar tidak punya opsi banyak untuk ke area late game. Mungkin MM masih bisa di sini. MVP. Terus ban. Season untuk yang keempat. Ban keempat. Popol dan Goba. PT bukan turret ya, lagi-lagi ketakutan dengan popolnya setiap turret yang masuk. Salah satu user yang cukup baik juga dari tim Goldlane. Salah satu user marksman-nya juga ada di situ. Makanya dia respect ban. Dari untuk picknya Clean masuk ke pick yang pertama dan ini dia Hayabusa. Masuk juga ke pick yang kedua. Hayabusa diamankan dulu. Hayabusa yang salah satu hero power pick milik Falls ya. Diambil duluan. Link masih terbuka, Lancelot masih terbuka. Sama-sama hero early di situ. Apakah mau ditabrak? Hayabusa melawan Lancelot kah? Atau Hayabusa melawan Link? Oke, ini dia. Oh, ternyata tidak ya, masih Matilda dulu. Romernya di-secure dulu. Mid lane-nya masih diisi oleh Luoyi. Sudah tergambar jelas di situ Luoyi. Salah satu counter hero melee, dan jikalau tim Z yang gak ambil hero Romer atau tank yang punya tahan badan itu akan cukup susah juga untuk ngimbangin dari gameplay milik si Goldlane. Oke, Yuzar masuk kali ini. Akan langsung ngejar ke arah backline-nya masing-masing. Dari tim Goldlane harus berhati-hati karena ada Yuzong di situ dengan Black Dragon Form-nya. Akan langsung mengharas seluruh member dari timnya. Oke, untuk band yang kelima dari tim Zayang. Lancelot di band. Hypernya dihilangin. Masih sisa beberapa hero aja untuk ngisi di area Hyper, area jungle-nya. Apakah yang akan diisi? Apakah langsung akan ngepick seorang romer nantinya? Kita akan tunggu untuk ban. Selina di ban. Kehilangan Robert. Sebenarnya akan dipick support. Support region masih ada Estes, masih ada Rafaela, masih cukup banyak opsi. Tapi kalau ngepick Estes pun gak akan begitu berguna banget sih. Kecuali dia pakai meta gambling, meta GB Goldlane. Rafaela kali ini di pick. Oke, itu dia salah satu hero yang bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan. Ketika akan keluar dia bisa lari semuanya dengan skill 2-nya. Regennya juga dari pasif dari Vapor Romernya. Zas kali ini. Apakah sebercanda itu Zas di pick? Zas Hyper rak popo coba tak? Zas Hyper ngono lho. Zas Sawi. Rawani mesti diloi tan. Dipik? Oh tidak. Harus ngomong Rawani. Zas Hyper tah menang tahu IST gitu. Oke. Itu dia Hypernya. Kelihatan sudah Roger di situ. Salah satu hero early yang cukup sakit juga di early. Ini dia mulai pamer-pamer skin Anda ya. Aku arti gratis susah pamer tah. Oh, gratis kok pamer wae. Kamu itu kalah Mas 1 poin. Soalnya anjing. Oke, Lilia diambil untuk mengisi area mid lane. Ini dia untuk seluruh pick dari kedua belah tim kali ini. Untuk Hypernya dipegang masing-masing hero, semuanya hero early.
Tapi untuk skala late game-nya jelas sih untuk punya gold lane tidak lebih unggul sih sepertinya untuk arah late game. Oke, ini dia seluruh picknya. Tidak ada yang memasang title sepertinya. Apakah title 1-1 tidak ada yang keluar sepertinya ya? Masih mengamankan title mas, gak harusnya pamer mas. Kurang seru game ini. Orang pamer nomor 1 Indonesia 1-1 nih. Sepi rasanya. Ayolah untuk gold lane, gak usah tengsinan. Pamer langsung. Iya, senjata final. Yonek lolos. Iki hati-hati, biasanya nebar kalah iki. Zeyang kalah nebar iki. Doi, kita lihat nih. Zeyang, apakah bisa menunjukkan kualitasnya? Ini dia untuk masuk ke match yang kedua. Apakah bisa mengamankan 1 poin untuk mengamankan posisinya? Untuk minimal masuk ke dalam match yang ketiga. Semua area udah diisi. Gue langsung. Oke, ini dia di area pertempuran kali ini. Mid lane udah diisi oleh Loyi. Lilia juga, boy, sama-sama hero yang cukup fast clear banget. Apalagi untuk Lilia yang memiliki stack 5 untuk skill 2-nya. Akan sangat sakit banget. Oke, mulai pelan-pelan flame shot akan di-cast. Mau mencoba mencuri kali ini, nakal sekali Lilia. Jelas flame shot sudah tidak dimiliki sih. Akan lebih mudah banget untuk langsung maju. Dan retry-nya, aduh, sudah Anda belajar retry dulu ya Vals ya. Dicuri lah, gimana ini? Little Wanderer, salah satu hal yang cukup membuat akan tertinggal level sih. Oke, Hayabusa sudah level 3. Berbahaya untuk tidak memberikan grade yang cukup siap-siap kali ini. Lihatlah Phantom Step-nya sudah mulai masuk. Kurang 1 lagi dan kaliannya kena dan ya, hampir saja mati di situ. Oke, Lair cukup memiliki early pressure yang cukup kuat untuk melawan seorang Clean. Yang kita tahu dia adalah salah satu user hero marksman yang cukup baik di kota tercinta kita ini, kota Kudus. Oke, ini dia di spill out kali ini ya. Mulai hampir aja ngepoke, simple aja. Quad Shadow masih diamankan. Shadow Kill masih ada. Oke, pelan. Soul Blue mulai dikeluarkan, Guiding Lance. Apakah akan diajak teman-temannya mengejar? Ternyata enggak. Masih harus pelan-pelan karena masih belum punya item yang cukup bisa nge-burst seorang Rafaela. Oke, mulai kena. Pelan-pelan namun pasti mencari potensi-potensi trade kill yang baik. MVP cukup baik menggunakan Hayabusa sepertinya. Oke, untuk area turtle masih belum ada yang mau mengkontes. Kedua belah tim masih mencari momentum untuk melakukan seorang war. Setup war yang cukup harus dijaga. Karena tim Zeyang harus berhati-hati. Falling Storm mulai dikeluarkan kali ini. Lihat damage-nya sudah mulai cukup sakit banget. Soaring Dragon udah mulai kena, Dragon Seed udah mulai kena, pasif udah mulai aktif. Dragon Tail masih mau di situ, ngajak bertarung di situ, harus pulang dulu. Rafaela membantu untuk kembali pulang dulu. Gak bisa diajak war kali ini. Walaupun sepertinya Yuzong masih punya Black Dragon yang harus bisa diajak war si Esmeralda-nya. Tapi dia tetap untuk menjaga untuk hati-hati dulu. Oke, kalian maaf kali ini. Belum. Oke, ada peperangan di area atas. Sepertinya Yuzong masih belum puas untuk mengajak bertarung seorang Esmeralda. Mentang-mentang Esmeralda cewek. Ini dia Hayabusa. Mau mencoba, ini dia Black Dragon Form. Mulai mencari informasi ke seluruh tim dari God Lane. Ketahuan apakah akan bisa mengalahkan kill kali ini. First block yang pertama akan didapatkan siapa, dan ternyata tidak. Masih mau pelan-pelan ternyata, gak mau overextend masuk ke area tower musuh. Tidak mau mati sia-sia sepertinya untuk tim God Lane. Oke, Calmi Usis kembali lagi ke area XP lane-nya. Gold lane masih diambil, masih pelan-pelan mencari gold, mencari item. Seluruh tim tidak ada yang melakukan setup-setup yang cukup berarti. Ini dia, teleportation sudah mulai di-case. Apakah akan ada sedikit peperangan? Oke, hati-hati, Rafaela sudah mulai diajak luar di situ. Kena stun, kena gecak di situ. First blood didapatkan oleh Matilda-nya ternyata. Ini dia yang mengerikan, cukup mengerikan karena emang teleportation. Oh, sendirian dia di Shadow Kill, apakah langsung mati? Sudah didapatkan lagi kill untuk hypernya. Early-nya akan bisa dipegang sih sepertinya untuk Hayabusa karena sudah mendapatkan kill, sedangkan untuk False masih belum. Oke, mulai kena. Oh, sakit banget skill satunya. Ini dia Diversion. Wah, masih gak kena teleportation. Kali ini hampir aja mati di situ. Gak punya Quad Shadow dan langsung mati aja. Oke, Hayabusa ya udah memegang sedikit kunci untuk kill yang kedua.
Saling sama-sama memberikan jual beli serangan. Gold Plane masih memiliki selisih 1k gold dari tim Zayang. 2 sama poin untuk sekarang. Oke. Perlahan-lahan cari tahu informasinya. Windtalker sudah mulai diamankan oleh Rogernya. Disambil untuk farming dulu. Oke. Kelomang ya, juga masih dicuri lagi. Sepertinya untuk Yuzong sustain sekali ya. Mau diajak war tuh masih belum bisa mati sepertinya. Oh ini dia, Dragon Tail udah mulai dikeluarkan, hampir aja kena pasif. Masih perlahan-lahan. Esmeralda masih belum ingin mengajak by one Yuzong. Oke, udah mulai datang kali ini dive-nya. Menurunkan tempo sekali sepertinya ini. Gak akan ada peperangan yang cukup berarti ya dari kedua belah tim. Oke, itu dia clean. Masih belum punya damage yang berarti untuk Matilda. Melakukan cutting di area bawah, seperti akan ada peperangan carry melawan Hayabusa. Seakan siapa yang akan mati kali ini? Carry-nya di bawah mas, carry-nya di bawah mas, gak jadi mati sepertinya. Ada peperangan di area mid tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan area mid-nya. Clean sudah mulai offset kali ini, stun diberikan Black Dragon Form. Apakah akan langsung mendapatkan kill yang banyak kali ini? Datang seorang Dragon dapat dan harus mati sendiri oleh Rogernya. Terlalu ofensif ke depan tanpa backup dari teman-temannya. Supportnya masih belum bisa masuk karena emang skillnya masih harus cooldown. Terlalu over seorang Naga. Datang cepat-cepat, ini dia inverse-nya mulai datang. Teleportasinya terlalu jauh ke depan. Apakah bisa untuk di kill? Tidak, ternyata masih bisa pulang. Harus berhati-hati itu Hayabusa, gak boleh asal-asalan quad kill kemana, quad shadow ke arah-arah yang cukup mengancam. Karena sekali saja MVP mati, goldnya bisa langsung di-share ke tim lawan. Selisih 1 level dari MVP dan Pulse. Oke, mulai mencolek-colek area river sepertinya, mencoba mencari tahu area river. Apakah Turtle dicolek dan ternyata udah ketahuan. Rogernya udah mau mencuri Turtle sepertinya. Datang dari member-member dari tim Zayang. Apakah akan pencurian Turtle kali dan langsung di-save oleh Hayabusa. Tercuri lagi sepertinya. Ini dia akan dilanjutkan peperangan kali ini. Shadow Kill mulai dikeluarkan, apakah langsung mati di situ? Matildanya langsung mati. Apakah bisa comeback kembali lagi, dan ini dia shutdown diamankan oleh Rogernya. Bahaya sekali sepertinya. Sudah mati di situ, shutdown didapatkan oleh Roger. Apakah langsung mendapatkan kill lagi dan tidak? Minimal untuk Matildanya mendapatkan kill. Oke, double kill didapatkan oleh Esmeralda. Ini dia harus berhati-hati lagi tim Zayang. Shutdown sudah didapatkan ya. Karena goldnya akan langsung menumpuk untuk Pulse. Seorang Roger jika dikasih golden item akan sangat-sangat disturbing nanti di arah late game-nya. Oke, Endless Battle sudah diamankan oleh Clint. Oke. Ambil buff dulu, mencuri-curi buff dulu, pelan-pelan. Shutdown yang pertama itu sudah cukup membuat tim itu kesusahan. Shirking Eagle mulai dikeluarkan, tidak ada yang diajak, tapi ternyata apakah akan mati? Tidak, ternyata masih bisa pulang. Ada Rafaela di situ. Harus dinotis Rafaela, kan siapapun saat kondisi war. Aku Tauratnya sudah mulai digerogoti oleh Carry. Carry untuk level 9 kali ini, dan Clint masih level 8. Oke, pelan-pelan namun pasti. Masih ke area mid, 38 detik untuk menuju ke area Turtle. Kalau misalkan itu udah 8 menit, sudah ke area Lords ya. Oke, versionnya mulai sedikit mengganggu karena efek slow-nya juga cukup mengganggu. Oke, ini dia sedikit XP level yang selisihnya sedikit banget untuk level 9 dan level 10. Dominan Ice boleh di-shaker oleh Esmeralda. Akan lebih mengganggu banget untuk regen yang didapatkan oleh Yuzong. Oke, sudah ketahuan di situ apakah ada peperangan yang akan dilanjutkan kembali. Guiding Lens mulai dikeluarkan, Guiding Winds, Soul Bloom, balik lagi semuanya diajak ke area Lord. Apakah akan ada taking Lord di situ? Tidak. Semuanya setup, mencari informasi masing-masing tim. Oke. Sebenarnya di situ Naga harus benar-benar membantu untuk membuka map sih, agar langsung bisa tahu untuk lokasi-lokasi tim dari member-member dari Gold Plane. Oke, Rafaela sudah mulai masuk, memberikan informasi kepada teman-temannya kalau Lord sudah mulai dicolek-colek. Gold buff-nya ada kontes di situ. Apakah didapatkan oleh Hayabusa? Dan iya, dan untuk yang
Jelas-jelas dia tidak akan memiliki retry lagi. Ini dia Dragon Tail mulai dikeluarkan, Divine Flip sudah dikeluarkan, langsung mati aja langsung sama Roger. Roger udah mulai sakit, sudah mulai punya golden staff juga untuk carry harus kembali dan tidak, ternyata masih kena basic attack. Dan berhasil lagi save. Roger mulai datang dan mengejar, sakit banget dari Rogernya. Double kill. Ini dia mencoba untuk mencari kill yang ketiga, ternyata tidak terlalu nafsu kali ini. Mencoba pelan-pelan, mencoba mencari kill yang pelan-pelan banget. 5-0-2 leading oleh seorang Roger untuk masalah trade killnya. Di atas menjadi sasaran bom untuk Esmeralda untuk mendefend. Awas turretnya, apakah turret akan dilepaskan hanya untuk seorang hero? Dibuatkan dia untuk kembali pulang ke arah base-nya, akan dikejar terus-terusan, kena stun. Lasonya connect di situ. Apakah dikejar sampai ke area depan? Dan Lord sudah mulai didapatkan oleh tim Goldplane untuk Lord yang pertama. Untuk match yang kedua ini, apakah Lord ini bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk langsung memenangkan game yang kedua? Ataukah sebaliknya menjadi sebuah kesalahan untuk tim Goldplane dalam melakukan setup dan team fight? Oke, Lord ke arah area center mid akan cukup sedikit berbahaya karena aggro mid itu adalah yang paling dibutuhkan. Turret di area mid itu paling dibutuhkan. Sekalinya itu hancur, untuk kontrol mapnya akan pasti bisa banget untuk dikuasai tim Goldplane situ. Oke, mulai di-push perlahan-lahan. Oke, hati-hati, Esmeralda sudah mulai falling star moon, gak ada yang kena. Hampir aja kena, sudah harus di take off situ clean. Kembali pulang ke area towernya. Ini dia Lord sudah mulai di-PC. Oh, ini dia inversionnya sudah mulai kena. Bahaya kali ini, Lordnya mulai di-TP, mulai akan diambil turret mid-nya. Dan apakah mid bisa didapatkan? Dan ya, ternyata langsung didapatkan oleh tower mid-nya. Ini dia salah satu control map yang cukup ngeri ketika tower mid sudah hancur. Disitulah semua jungle bisa langsung dimiliki oleh tim Goldplane. Oke, tim Zeyang akan sedikit kesusahan, terdistract terlalu sering. Dan akhirnya susah untuk melakukan farming untuk kedepannya karena area jungle-nya sudah mulai bersih banget. Dibersihkan oleh tim Goldplane. Oke, harus pelan-pelan, harus lebih menjaga diri di area inner turret. Karena sekalinya dia harus keluar ke map, mungkin aja bisa di pick off secara cepat. Oke, mencari informasi kali ini. Sudah ketahuan 4 member dari Zeyang Team di area atas. Akan menjadi informasi yang sangat penting untuk tim-tim dari Goldplane melakukan rotasi, melakukan evaluasi tim. Apakah tim fight-nya akan di area mana? Oke, yo aku ngerti rasa pamer terus. Kapan duel ngono? Nah. Oke, taunting terus aja, menang ora kok. Yes. Mending gak usah, ora usah turnamen wae wes kowe. Turnamen recall wae wes. Oke, ini dia Quad Shadow udah mulai dikeluarkan kali ini. Apakah akan langsung melakukan poking damage ke arah turret atasnya? Ini dia. Oke, Black Dragon Form mulai dikeluarkan. Karena hampir aja di geng, harus mengorbankan Black Dragon Form-nya keluar lebih dulu. Secara otomatis Yuzong tidak akan bisa mengharas seluruh backline dari tim Goldplane karena Dragon Form-nya sudah keluar duluan. Mudah banget untuk dipancing keluar ultinya. Pelan-pelan namun pasti tim Goldplane mencari potensi-potensi yang bisa mungkin didapatkan kali ini. Langsung diberikan informasi Matildanya, mencoba mencari tahu seluruh informasi map sudah mulai didapatkan kali ini. Ini dia, apakah Guiding Wind diajak? Tidak ternyata. Masih perlahan-lahan. Oke. Rogernya di area bawah ya, sedikit melakukan split push. Mulai ketahuan sebenarnya. Langsung akan di-defend dan ya ternyata dicegat oleh Hayabusa di area situ. Area River Pit. Mulai melakukan zoning kali ini. Yuzong mencoba melakukan check map dan ternyata harus ketahuan dicegat oleh Matilda di situ. Soul Bloom sakit ya, cukup sakit sih untuk Soul Bloom satu aja. Oke, dan Lord yang kedua ternyata sudah diamankan oleh tim Goldplane. Ini akan sedikit lebih mengganggu banget untuk defense dari tim Zeyang. Apakah bisa untuk tim Zeyang mendefense Lord yang level yang kedua? Jadi kita harus mencari tahu untuk False sudah memiliki item-item core-nya, akan memiliki damage yang cukup sakit. Oke, pelan-pelan. Tidak boleh harus melakukan mistake, harus pelan-pelan di situ, tidak boleh melakukan kesalahan yang minor. Woi, mulai mengecek kali ini udah ketahuan sepertinya ada orang di area situ. Ini di area mid, ditahan sepertinya, dijadiin aggro turret yang cukup banyak harus masuk ke area mid. Ini akan terjadi peperangan yang cukup epic
di area mid sepertinya. Oke, Quad Shadow udah mulai dikeluarkan. Apakah akan langsung di Quad Shadow di area situ atau enggak? Tidak ternyata. Oke, langsung di clear aja kali ini. Apakah akan ada yang masuk? Sebenarnya tidak. Masih pelan-pelan. Tower udah mulai masuk. Dihantam mulai Lord mulai dikerangi. Version mulai kena. Mulai masuk Rogernya melakukan peperangan di situ. Apakah akan menjadi kill yang terjadi kali ini? Polystar mulai dikenakan langsung kena stun di situ. Ini dia Clean mencoba mencari area map di bawah. Black Dragon Form mulai dikeluarkan. Langsung diajak war kali ini. Flicker, Godhand mencari dan sisa untuk 2 member aja dari tim Zayang. Apakah bisa melakukan defense? 2 orang. Sisa 2 orang aja kali ini. Mencoba melakukan defense. Sama-sama memiliki 3-2 ya, itu akan sedikit berbahaya. 3 member sudah habis di situ. Cukup baik masih bisa mendefend high ground turretnya. Hampir aja di situ kalau sampai itu kehilangan 1 aja member lagi. Itu bisa langsung di end sih untuk game yang kedua ini. Itu dia buff merah sudah diberikan kepada carry. Yang kita tahu kalau MM menggunakan buff merah memiliki damage tambahan berapa ya? Sekitar 30% sebenarnya kalau nggak salah ya. Oke, itu dia. Towernya sudah mulai dibersihkan secara perlahan demi perlahan. Oke, berhati-hati tim Zayang. Kalian harus benar-benar bisa mengamankan game kali ini untuk melaju ke babak finals. Oke. B sudah mulai sama-sama memiliki item. Oke, ini dia untuk set itemnya masing-masing dari timnya. Kita jelas tahu untuk Roger sudah full item dimiliki. Itu akan menjadi damage yang cukup sakit. Itu juga carry sudah memiliki seluruh core itemnya. Tinggal 1 lagi sepertinya ke arah Immortal. Oke, itu dia untuk itemnya, kita bisa tutup lagi. Kita ke area ini. Semua item dimiliki masing-masing tim. Cukup sudah jadi, cukup sakit. Siapapun yang melakukan kesalahan di sini bisa saja langsung di wipe out untuk masing-masing tim. Karena yang kita tahu Lilia dengan item-item core-nya yang sudah mulai jadi di situ memiliki damage yang cukup sakit juga. Harus melakukan respect juga. Tidak boleh asal-asalan melakukan pengecekan map. Oke, untuk buff-nya sudah mulai diberikan kepada Clean. Mulai ingin membantu kali ini Rogernya. Oh bahaya, masuk di situ. Niat mau diambil Clean malah dilasit oleh Yuzong. Ya, saya tahu. Tidak apa-apa. Oke, kali ini Hunter Strike mulai diamankan oleh Yuzong. Yuzong Hunter Strike ya. Yuzong Hunter Strike. Bisa ya ternyata. Oke, kali ini mulai melakukan peperangan, kena stun 3 kali dan langsung masuk. Black Dragon Form mulai di-cast kali ini. Sudah ketahuan 4 member dari God Plan. Apakah langsung akan ditabrak? Ternyata tidak. Mengusir-ngusir aja kali ini, mencari informasi aja apakah melakukan peperangan. Pelan-pelan. Yuzongnya tidak boleh terlalu overextend juga, harus menembel segitu banyaknya damage. Karena ya romernya jelas itu Rafaela sih, gak akan bisa begitu bertahan lama. Oke, masih pelan-pelan Soldo mulai di clash, mulai mencicil-cicil XP dari tim lawan. Saya yang agak sedikit kesusahan karena emang ya inilah dia yang namanya Matilda ya. Memiliki escape ability yang cukup banyak untuk melakukan penetrasi dan melakukan off war. Bisa tarik sana tarik sini. Salah satu hero yang cukup laku banget dari series yang kualifikasi kemarin. Sampai semifinals pun masih di pick aja ini untuk Matilda. Oke, area bot lane mulai ingin nge-push sepertinya. Area top lane juga mulai diangkat minionnya. Sudah mulai kebingungan dari tim Zayang harus rotasi ke area mana. Matilda mulai ngecegat kali ini. Tidak memperbolehkan untuk tim Yuzong maju ke depan. Oke, Matilda juga ikut membantu mengamankan seluruh timnya untuk melakukan pit Lord sepertinya. Dan inilah dia untuk Lord yang ketiga. Lord yang sudah berevolusi, yang Lord yang cukup sakit dan cukup tebal. Harusnya tim Zayang akan sedikit lebih kesulitan lagi ya, karena Lordnya emang jelas-jelas akan lebih tebal lagi di situ. Oke, ini dia. Mulai mengpok-pok aja. Jangan sampai ada dari tim Zayang yang terpick off sebelum Lordnya udah bisa habis di situ. Karena sampai itu terjadi ya bisa saja end game sudah itu terjadi. Ini dia area Lord. Lord sudah masuk ke area mid kali ini. Ini dia di lane-nya mulai diangkat satu persatu secara bersamaan. Oke, Lordnya bakal ada masuk kali ini, langsung boleh dikeluarkan. Masih belum ingin melakukan war kali ini. Boomnya sudah mulai di-cast kali ini, udah ke stack kedua, belum stack keempat ya. Masih belum sakit kali ini, war dari version mulai dikeluarkan.
Lexus sudah dikeluarkan, masih pulih ke stick yang kelima. Ini dia, lakukan luar carry-nya, lihat sakit banget di area situ. MM-nya masih memiliki WOM dan harus di-kill dan harus mati juga di situ. Masih punya sisa 4 member kali ini untuk tim Bjorkgren. Dan ini dia untuk Hayabusa masih mau pantau-pantau di situ. Dan apakah mau di-end situ? Tidak, ya ditunggu aja. Ya, dan itulah dia untuk Godlane mengamankan posisi finals yang pertama untuk di set 2-0. Godlane ya, tim baru.